Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Agustina Sukmawati, kelas manajemen semester 3 Universitas Putra Indonesia. Di pertemuan kali ini, saya akan mereview tentang jurnal hukum bisnis, yaitu kedudukan hukum kepemilikan benda cagar budaya oleh warga negara asing. Karya Nur Afif Ma'ruf Widi dan Widiawati Setia Budi Ningsih. Dalam review kali ini, saya perwakilan dari kelompok C akan mereview tentang pendahuluan dari jurnal tersebut. Langsung ke materinya. Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai aneka peninggalan sejarahnya. Peninggalan tersebut masih banyak ditemukan di daerah-daerah di Indonesia. Benda peninggalan dari masa lampau tersebut perlu dilestarikan dengan cara membuat regulasi dan membuat peraturan yang berisi tentang cagar budaya. Sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Ayat 1 Pasal 1 mengenai cagar budaya. Seringkali orang menyamakan antara cagar alam dan cagar budaya, karena kedua hal tersebut hampir mempunyai pengertian yang serupa. Tapi dalam kenyataannya, cagar alam ialah sebidang lahan yang diperuntukkan untuk melindungi tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hampir punah yang ada di dalamnya. Sedangkan cagar budaya bukan suatu tempat atau daerah yang bersifat natural, namun hasil benda yang dibuat oleh manusia di masa lalu dan hingga sekarang masih ada. Umur benda juga tersebut bisa berpuluh-puluh tahun, bahkan ribuan tahun. Cagar budaya juga meliputi tanah, serta situs budaya yang melekat pada tanah termasuk benda cagar budaya dan harus dilindungi keberadaannya. Tanah juga tidak saja sebagai berdirinya tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat berdirinya bangunan-bangunan bersejarah. Di Indonesia sendiri mempunyai banyak benda bersejarah yang setiap kotanya memiliki situs ini. Secara garis besar, benda cagar budaya dapat dibagi menjadi dua jenis. Benda cagar budaya yang bisa bergerak dan tidak bergerak. Contoh benda cagar budaya yang dapat bergerak dan dimiliki Indonesia yaitu prasasti, arca, alat bersejarah, guci, dan sebagainya. Dan contoh benda cagar budaya yang tidak dapat bergerak dalam arti benda cagar budaya yang tidak dapat dipindahkan atau sulit dipindahkan, contohnya seperti bangunan-bangunan bersejarah yaitu candi, gua prasejarah, istana, dan sebagainya. Dengan banyaknya cagar budaya yang dimiliki oleh Indonesia, banyak orang-orang yang ingin memiliki cagar budaya tersebut. Tidak hanya orang Indonesia sendiri, melainkan orang asing juga ingin memiliki benda tersebut. Karena dengan mereka memiliki benda tersebut, mereka akan menjual dan bahkan dapat mengklaim benda tersebut merupakan benda miliknya. Masyarakat Indonesia sendiri dilarang memiliki dan dilarang juga untuk melakukan pencarian, penggalian, penyelaman, dan benda sejarah tersebut karena akan mengakibatkan kerusakan pada benda cagar budaya tersebut, lingkungan dan tanah sekitar juga. Dan masyarakat Indonesia juga tidak boleh mengklaim kepemilikan benda budaya yang telah ditemukannya. Masyarakat harus melapor ketika menemukan situs budaya dan tidak menyembunyikan atau menjualnya. Karena pada dasarnya, kekayaan alam yang terkandung di dalam negara Indonesia merupakan karunia Tuhan yang dapat digunakan untuk warganya. Hal ini telah dijamin oleh UU PA nomor 5 tahun 1960. Dalam pasal tersebut dapat dikatakan bahwa seluruh benda merupakan kekayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Cukup sekian review jurnal dari saya. Selebihnya akan disampaikan oleh teman-teman satu kelompok saya, yaitu grup C. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.